به ومعناه نقله إلى مقر من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بعملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم الصبا وكسيت الأرض بعد طول جلبها من النبات علانا سدسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناها ونطقت بعمري كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واعتست الغوالب من السرور كأس أمية وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتكهت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل عبر خبير وفي علا حسنه تام وأتيت أمه في المنام فقال لها إنك قد عملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستعمد خطباه عطي اللهم قبره الشريف بعلف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عزيم من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سكمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخطيرة وفتح المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم على
berdiri sejenak karena kita melaksanakan mahalul qiyam. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban jaddal husaini, marhaban, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairu da'in, marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal husaini, marhaban, marhaban. أشرق البدر علينا، مرحبا، فاكتفت منه المنون، مرحبا، مرحبا يا نور العين، مرحبا،
الله عليه. Bapak Ibu, para tamu undangan, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan Maulid yang dibacakan atau dibawakan oleh tim Hadrah Al-Raju. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin MPDI Al-Hafidh. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin MPDI Al-Hafidh, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة
والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu peresmian nama yang insya Allah kami minta kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Syarif Husin MPD. Fadhil masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Ketahuilah oleh kita semua yang hadir di sini bahwa anak yang barusan dibacakan kitab Al-Barjanji dan Marhaban, orang tuanya, kakek neneknya sepakat dengan memberi nama Muhammad Huzaifah ibni Zulkarnain. Sekali lagi, anak yang barusan dibacakan kitab Al-Barjanji dan diiringi dengan Marhaban, orang tuanya, kakek neneknya sepakat memberi nama Muhammad Huzaifah bin Zulkarnain. Semoga nama ini membawa keberkahan baginya, bagi orang tuanya, keluarganya, dan kaum muslimin seluruhnya. Ayo, berdiri aja ya, dapat berdiri aja. A'udzu billahi samii'il 'aliim wa bi sultanihil qadim wa bi wajhihil karim minasyaitonir rajim. Bismilladzi sammainakallahu kama sammainakallahu fi lauhil mahfuz bi ismi Muhammad Huzaifah ibni Zulkarnain, isman mubarakan lahu wa mubarakan li ahlihi wa mubarakan li a'immatil muslimina ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wahai bayi, sebagaimana Allah telah memberikan namamu di lauhil mahfuz, maka saat ini engkau diberi nama oleh orang tuamu dengan nama Muhammad Huzaifah bin Zulkarnain. Semoga nama yang membawa keberkahan bagimu
orang tuamu, keluargamu, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Mohon izin Ustaz sekaligus menggunting daripada Ananda Muhammad. Selanjutnya kami mohon kesediaan menggunting Al-Karam Al-Ustaz Ahmad Tarmizi Muhammad Al-Hafidh. Kemudian kami mohon kesediaan Al-Karam Al-Ustaz Rashid Siddiq Al-Hafidh. Kemudian kami mohon kesediaan yainya Bapak Gultom ya. Kemudian kami mohon kesediaan yainya juga Muhammad Yunus. Yai pegang dulu. Kemudian kami mohon kesediaan datuknya Dr. Weli. Dokter, untuk penting dan kemudian kami mohon kesediaan waknya nih, waknya Al-Amin. Ada waknya Al-Amin? Ada? Ada? Kemudian yang terakhir kami mohon ayahandanya yang mengunting, yaitu Bapak Zulkarnain. Bapak, Ibu, para tamu
tamu undangan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah, marilah terlebih dahulu kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Weli. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratul mukhtarin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuka adat, dan seluruh yang hadir memenuhi undangan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang ini kita masih diberi banyak nikmat. Antara lain nikmat kesehatan, nikmat kemauan, nikmat bersilaturahmi untuk hadir memenuhi undangan kami. Kami yakin pada waktu yang bersamaan Bapak Ibu menerima banyak undangan untuk hadir di tempat yang lain. Tapi alhamdulillah Allah sudah menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami dalam acara tasyakuran cucung kami, anak kami Muhammad Hudzaifah. Adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami karena keikhlasan Bapak Ibu hadirin sekalian memenuhi undangan kami ini. Kami mohon maaf jika pada penyambutan kami, penempatan dari kami, pemosisian dari kami ada di luar dan di dalam kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Harapan kami adalah agar cucu kami ini Muhammad Hudzaifah mohon didoakan, kita doakan bersama agar kelak cucu kami ini menjadi seorang laki-laki yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di segala bidang, terutama di bidang kesehatan. Karena anak kami inilah kesempatan sudah sekian bulan yang diberikan oleh Allah untuk kami mengadakan tasyakuran dan hakikat. Karena dari awalnya rencana kami selalu belum direstui oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai alasan. Harapan kami, tolong Bapak Ibu hadirin sekalian, doakan cucu kami ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama, bangsa dan negara, dan menjadi pelopor pemimpin pemuda di masa depannya di bidang keagamaan dan kenegaraan. Di akhir acara kami menyiapkan hidangan. Mohon Bapak Ibu jangan pulang dulu sebelum bukan mencicipi, menghabisi hidangan yang kami sudah sediakan. Sekian dari kami, besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa mendoakan cucu kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Belly menyambut tamu mewakili dari tuan rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fikri Husaini bin Helmi Al-Kaf, sekaligus membacakan doa penutup acara kita pada siang hari ini. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fikri Husaini bin Helmi Al-Kaf, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusran wa li kulli hammin farajan wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa sururan wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madarikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi. Ya nur subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid fi lisani wahdi qalbi bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, manalah mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus para asatidzah, para kiai, para hujjat, para pemuka agama, para aparat pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama antum sekalian, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya sama antum sekalian, berkhusus Bapak Yunus yang saya tahu ya, saya Bulbek dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan diberikan keberkahan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari tadi antum sekalian telah membaca daripada peramalan-peramalan, mungkin baca Quran, Yasin, baca Barzanji, pujian-pujian, baca solawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah amalan-amalan soleh yang kita lakukan di alam dunia yang sementara ini. Kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua amalan soleh yang kita lakukan di alam dunia ini akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran, dalam firman-Nya Allah Ta'ala,
laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira. Allah sebutkan dalam firman-Nya, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Ini Allah kasih tahukan kepada kita. Allah sebutkan bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan hayalan kalian, wahai orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang percaya dengan kitab-kitab terdahulu. Sekarang tidak ada lagi kitab. Dan juga bukan dengan angan-angan kalian, wahai orang-orang Islam, kalian akan mendapat pahala ganjaran dari Allah, bahkan surga Allah. Bukan dengan angan-angan gitu. Kadang kita ini berangan-angan baik, pengen dapat pahala, pengen dapat bahkan surga, bahkan mungkin pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Bukan dengan angan-angan kali, bukan dengan angan-angan gitu. Tapi agak apa kata Allah? May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan kejelekan, kesalahan, dosa yang lain-lainnya, maka dia akan dibalas dengan kesalahan yang dia lakukan. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dia tidak akan mendapatkan pertolongan, bantuan nanti di akhirat melainkan daripada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa kata Allah yang mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amalan-amalan yang Allah suka dilakukan oleh hambanya, amalan-amalan yang Allah senang diperbuat oleh hambanya, itu amal soleh. Amal yang tidak soleh berarti amalan-amalan yang Allah tidak suka dilakukan oleh hambanya. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, sholat, ngaji, zikir, sholawat, yang lain-lainnya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya alhamdulillah Allah berikan kita nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmatul iman, nikmat keimanan kepada Allah. Ini nikmat iman ini Pak Bu akan bermanfaat untuk kita bukan hanya di dunia, nanti juga fil akhirah. Kenapa Allah katakan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dan dia beriman pada Allah. Karena kenapa? Karena ketika orang-orang yang beriman dia mengerjakan amalan soleh tadi yang saya katakan, maka itu akan memberikan manfaat untuk dia fid dunya wa fil akhirah. هذا صراط مستقيم ولقد أضلنكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي وتكذب يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي. Fid dunya wa fil akhir, akan mendapat balasan dari Allah. Di dunia dapat balasan, di akhirat lebih lagi akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka tadi siapa mereka di sini? Yang beramal soleh. Karena amal soleh itu banyak. Bukan hanya sholat, ngaji, puasa, haji, umur, banyak amal soleh itu. Yang tadi yang saya katakan, kita duduk, antum dari dulu di sini, bapak ibu dulu di sini. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah min kitabillah falahu asru hasanat. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanat. La aqulu hasanat, falahu asru hasanat. La aqulu alif lam harfun wahid kata Nabi Muhammad, bal alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka untuknya akan Allah berikan 10
kebaikan. La aqulu alif lam mim harful wahid. Aku tidak katakan kata Nabi Muhammad alif lam mim itu satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf. Berarti Pak Bu, kalau ada wong baca Quran alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kalau kita nak hitung hasanat deh. Nah, hitung-hitungan kebaikan, pahala. Walaupun dalam hukum kita ngerjakan amal baik itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mendapat balasan dari Allah sebenarnya. Kita ngerjakan amal soleh, sholat, ngaji, zikir yang lain-lain, berharap apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berharap balasan, walaupun dapat balasan dari Allah. Kenapa? Karena niat ini penting dalam hukum agama. Tidak penting enggak? Kalau kita hanya mengharap balasan, ini hati-hati, bahayanya begini. Contoh sedekah. Inti orang sedekah 100.000, kan ganjaran dapat berapa? Berlipat enggak? Juta. Tidak dapat sejuta. Moto ujung-ujung. Ya. Tapi kalau karena Allah dapat itu, Allah ingin dapat balasan dari Allah, nanti dapat tidak terserah. Yang jelas aku mengerjakan amal soleh itu. Contoh orang sholat duha, kan padilanya besar untuk rezeki, baca waqiah yang lain-lain. Kalau dia hanya dasarnya untuk dapat biar rezekinya luas, walaupun faedahnya itu, ganjarannya itu. Sholat duha 8 rakaat paling banyak, yang ngomong 12 rakaat, faedah hilafiyah ulama ya. 12 rakaat paling banyak. Masih ada tertentu tuh lah, ujung-ujung mutu. Aku sembahyang duha 12 rakaat per hari tapi masih salah itu, niatnya salah. Niatnya lillah, ngerjakan sunnah Nabi Muhammad yang lain-lain. Nah, itu. Jadi kata tadi amal soleh, ngaji, alif lam mim 3 huruf, 30 hasanat. Satu makro berapa huruf? Baik, ini ada banyak Bu. Banyak. Nah, itu pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang mukmin fid dunya wa fil akhirah. Baca sholawat tadi antum mungkin baca sholawat tadi. Baca apa berzanji? Karena ada sholawat yang awal. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Manfaat dah, amal soleh dah, amal soleh. Dalilnya ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, dan salah kasih salam atas Nabi Muhammad. Dan satu kisah ini, sebelum saya bahas sedikit tentang tasmiyah. Nah, ada satu kisah, ada satu cerita tentang orang yang lupa baca solawat atas Nabi Muhammad. Ini baca sholawat ini sebenarnya tidak ada manfaat untuk Nabi Muhammad. Jangan kita nyangko Pak Bu, kita baca sholawat Nabi Muhammad itu dapat manfaat dari sholawat itu. Tidak. Kita yang akan dapat manfaat dengan kita baca sholawat atas Nabi Muhammad. Ada satu cerita, ada seorang rajulun min ummatin Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki daripada umat Nabi Muhammad. Dia pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Tidur, mimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi Nabi Muhammad mayal tafid ilaih. Dalam mimpi Nabi Muhammad dah mau lihat wajahnya. Dalam mimpi Nabi Muhammad dah mau noleh ke dia. Lalu ini pemuda ngomong, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban. Wahai Rasul, apakah engkau marah sama aku? Kata itu pemuda. Tidak, kata Muhammad, aku tidak marah sama engkau. Aku ini ya Rasul, seseorang daripada umatmu ya Rasul. Engkau itu ya Rasulullah, kata ini pemuda, kenal kepada umatmu melebihi seorang ibu yang kenal kepada anaknya sendiri. Naam, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Pak Bu kenal sama kita melebihi ibu kita kenal sama kita. Saking kenalnya Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, aku tidak kenal sama kamu. Ya Allah, mana kira-kira? Kalau Nabi Muhammad tidak kenal sama gitu, apa yang diharapkan? Sering bikin protokol, berceramah, yang lain-lain. Ketika memulai kata-katanya dengan harapan apa? Mudah-mudahan baik dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan kata cerita Pak Bu,
Ada yang ngomong mudah-mudahan beda dapat syafaat Nabi Muhammad. Benar kan itu? Ada itu ya. Kata Nabi Muhammad, "Ana la arifu." Aku tidak kenal sama kamu, kata Nabi Muhammad. Siapa kamu? Kamu tidak pernah ingat aku, tidak pernah nyebut nama aku, tidak pernah baca sholawat sama aku. Akhirnya ini pemuda yang tabih min naumih, terbangun dari tidurnya, dia mengharuskan Bu, setiap hari 100 kali baca sholawat atas Nabi Muhammad. 100 kali, pendek dikit. Tapi untuk wong-wong yang ada kecintaan sama Nabi Muhammad sedikit. Tapi untuk orang yang berat, banyak. 100 kali, banyak Pak. Tapi untuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad, berharap syafaat Nabi Muhammad dikit. Kalau zaman-zaman dulu, di zaman di Palembang, saya jauh-jauh ke Palembang. Itu ada satu ulama baca sholawat kepada Nabi Muhammad perharinya 100.000 kali. Masuk akal? Nur kita harus akal. Allah kasih berkah waktunya. Allah kasih manfaat waktunya. 1000 kali kamu gitu Pak, 100 kali berat hatinya. Jangan sampai naudzubillah, ini sering mungkin baca Hafiz ya. Dalam surah Kahfi, wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina. Ini naudzubillah. Kata Allah katakan dalam surah Kahfi, jangan kamu taati orang yang hatinya kami lupakan untuk ingat kami, kata Allah. Ini kalau kita lihat ini bahas ini makna ayat, berarti Pak Bu, Allah tidak mau diingat oleh ini orang. Ada orang yang tidak pernah zikir sama Allah, tidak pernah ingat sama Allah. Ini mungkin saja Allah tidak mau diingat oleh ini orang. Makanya Allah lupakan hatinya untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak pernah baca sholawat mungkin saja Nabi Muhammad tidak mau disebut namanya oleh orang ini. Naudzubillah. Ada orang berat baca Quran, mungkin saja Quran tidak mau disebut dibaca oleh orang ini. Naudzubillah. Jadi kata pemuda ini per hari 100 kali terbangun dari tidurnya, dia baca sholawat 100 kali tiap hari sambil bayangkan lama-lama mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad. Mimpi yang kedua beda. Nabi Muhammad yatabassam ilaihi. Nabi Muhammad senyum mandang wajah itu orang. Nabi Muhammad katakan, al-an a'rifu wa ashfa'u lak. Sekarang aku kenal sama kamu dan aku akan kasih syafaat sama kamu, kata Nabi Muhammad. Sebab kenapa dia dapat syafaat, dikenal Nabi Muhammad dan dapat syafaat Muhammad? Sebab dia menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad karena selalu membasahi lidahnya untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi antum ibu sekalian, Bapak dari dulu baca sholawat. Fadilah. Manfaatnya besar sekali. Makanya alhamdulillah kita duduk di sini, Bapak Ibu di sini tadi telah mengamalkan daripada amalan-amalan soleh yang kita yakin semua amalan tadi akan membuat kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Sahibul Bait, Sahibul Hajah ngundang gitu di sini untuk ngajak gitu menjalankan daripada salah satu sunnah Nabi Muhammad. Ngasih nama. Tasmiyah ini ngasih nama. Ini salah satu sunnah Nabi Muhammad. Yang mana Pak Bu, sunnah Nabi Muhammad ini sekarang ini di akhir zaman banyak dilupakan oleh siapa? Oleh umat Nabi Muhammad yang lupa. Bukan orang-orang lain. Sunnah Nabi Muhammad ini sekarang banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad katakan dalam Al-Quran, dalam hadisnya, kalau sallam man ahya man bada dinuri sayudu hari fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma madannas min sunnati atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, dimulai agama ini asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Zaman dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah, asing. Banyak orang tidak tahu terhadap agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan. Bahkan maksud asing di sini, banyak orang tidak paham tentang syariat Nabi Muhammad, banyak orang tidak paham tentang sunnah Nabi Muhammad, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad mendakwakan
sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang sekarang sudah dilupakan oleh orang. Kita beruntung duduk, kumpul, niat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Padilahnya banyak Pak. Bahkan Nabi Muhammad katakan dalam hadis SAW, man ahya sunnati wajabat lahu syafaati. Dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnah, wajib untuknya mendapatkan syafaatnya aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta sama aku. Barang siapa yang cinta sama aku, nanti fil akhirah, di hari kiamat, dia akan bersama aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Hidupkan syariat, ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang tadi saya katakan, akhir zaman banyak dilupakan. Siapa Pak? Pokoknya kita dewe. Kita umat Nabi Muhammad sekarang banyak lupa. Kayaknya alhamdulillah, Sohibul Bed, Bang Yunus gitu ngajak kita dan keluarga besar, ngajak kita kumpul untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Ngasih namu ini tadi yang saya katakan, salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ada satu hadis Rasulullah, min haqqil walad ala walid, dari salah satu daripada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ada 3. Ini harus dipenuhi. Yang pertama apa? Yuhassinu smuhu. Yang pertama, hendaklah nunjuk nama yang bagus kepada si anak ini. Nunjuk nama yang bagus, karena kita tahu nama itu adalah salah satu doa dari orang tua terhadap anaknya. Kayaknya kasih yang bagus-bagus. Muhammad Huzaifah, ini sahabat Nabi Muhammad. Muhammad, nama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, khairul asma ma ubid wa ma humid, atau kama qala. Sebaik-baik nama, kata Nabi Muhammad, nama yang dinisbahkan kepada kehambaan dan pujian kepada Allah. Abdul Rahim, Abdul Hamid, Abdul Rahman, Abdullah, Muhammad Zain, Hamid, Nuruddin. Namanya bagus. Jangan masing-masing, karena nama adalah ada satu kisah, ada satu cerita. Walaupun tidak nama syarat, dah nama syarat Pak. Bahasa Arab, nak bahasa dusun itu sudah, nak bahasa jauh, nak bahasa keling itu sudah. Yang jelas artinya bagus. Ada satu cerita, ada seseorang yang ya bahasa Palembangnya ketakuan, ketakuan. Nak nunjuk nama anaknya, tidak ada nanya sama kiai lain. Ngambil dari Quran, ya dia ngomong Quran, memang bagus kalau Quran kalamullah gitu. Tidak ada yang tidak ini, tapi ada kalimat-kalimat yang ini tidak. Ambil Al-Quran, buka Al-Quran. Namu jahannam, yusammihi bi jahannam. Dia namui yusammihu bi jahannam. Dia namui anaknya itu dengan nama jahannam. Nama jahannam Pak. Akhirnya ini tingkah anak dalam malam gitu. Anaknya dalam mak tinggal kurang ajar macam-macam gitu lah. Akhirnya nyadar diri, ini ngapun anakku dicek ini katanya. Padahal namanya kembali dari Al-Quran. Nanya sama Ustaz Kiai, nanya, aku punya anak nih kembali nama dari Al-Quran. Tapi aku cek ini, wala sholat yang lain lah gitu. Siapa nama jahannam? Nak ngomong dengan aku jahannam dalam mah. Kau buka komus Arab Indonesia buka. Ngaku jahannam aja lah. Nama adalah doa. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab datang orang tua, datang seseorang ngadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang akan jeleknya budi pekerti anaknya. Ya Amirul aku punya anak kurang ajar sama aku, inilah macam. Akhirnya diundanglah anak itu, doa dimarahi, nasihati. Kau tidak boleh kurang ajar sama abah kau, tidak boleh kurang ajar sama orang tua kau. Harus ada hak kau, hak orang tua harus dipenuhi, hormat yang lain-lain. Ini anak pinter. Nah, wahai pemimpin orang mukmin, aku tahu ada hak orang tua yang harus dipenuhi. Tapi apakah ada hak juga? Apakah seorang anak ada hak juga yang harus dipenuhi oleh orang tua? Nah, ada. Apa hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang pertama, hendaklah orang tua tadi nunjuk nama yang bagus.
Karena nama doa. Tahukah engkau wahai pemimpin orang mukmin siapa nama aku? Nama itu anak khunfasya namanya. Khunfasya ini ada sejenis serangga. Nama aku khunfasya, sejenis serangga. Lalu apa lagi wahai pemimpin orang mukmin? Hendaklah orang tua tadi ngajarkan untuk baca kitab Al-Quran. Tahukah engkau wahai pemimpin orang mukmin, ini apa? Aku satu huruf pun tidak pernah ajarkan Al-Quran. Apalagi wahai pemimpin orang mukmin, hendaklah orang tua tadi, si abah tadi mencarikan ibu yang bertakwa kepada Allah. Tahukah kamu wahai pemimpin orang mukmin, ibu aku ini ibu majusi yang tidak nyembah Allah, nyembah Al-Quran, nyembah api. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wajar wahai lalu saya ngomong menghalangi orang tua tersebut dan ngomong salah kau kayak Palembang dah, salah kau dulu. Wajar sekarang anak kau kurang ajar sama kau karena kesalahan yang kau lakukan dulu. Banyak kita alhamdulillah kasih nama yang kedua apa? Hak anak terhadap orang tua, hak anak yang atas orang tua, yu'allimuhul kitabah, ajarkan kita masih baca Quran. Ajari baca Al-Quran. Tidak baca bu, sekarang banyak Lembang ini Masya Allah tahfiz yang hiasan banyak. Apa lagi? TPA, Ikro banyak. Suruh belajar. Kalau dulu susah, dulu zaman saya dulu. Walaupun zaman yang tua-tua susah lagi. Kalau zaman saya susah, guru ngaji susah. Apa dulu? Minyak lampu dulu dah, zaman dulu. Sekarang belampuan sekarang ini. Belampuan sekarang. Guru-guru ngaji belampuan. Kalau dulu zaman-zaman 98 ke bawah itu masih apa? Awal minyak lampu minum. Wah, sekarang banyak. Yang kedua, ajarkan baca Quran kepada anak kita. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah, "Adibu auladakum salasa hisol." Kata Nabi Muhammad, ajarkan anak kalian 3 perkara. Ini penting, ini dasar kalau. Yang pertama kalian hobi Nabi yakum, cinta kepada Nabi kalian Nabi Muhammad. Ini harus ajarkan kepada anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau seandainya anak kita tidak cinta sama Nabi Muhammad, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong pak bu. Kalau ada orang ngaku dekat sama Allah tapi tidak dekat dengan Nabi Muhammad, bohong. Ajarkan anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Yang kedua kata Muhammad, hobi ahla baiti. Ajarkan kepada anak kalian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Bohong. Kalau ada orang ngaku dekat sama Nabi Muhammad tapi tidak mau dekat dengan keluarga Nabi Muhammad, bohong. Yang terakhir kata Muhammad, qiraat Al-Quran, baca untuk bacaan Al-Quran. Ajarkan anak kita baca Quran. Kalau tidak baca ajarkan, sekolahkan, pesantren dan yang lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, yuzawwijuhu idza balagha. Hendaklah orang tua tadi nikahkan anaknya kalau sudah sampai batas untuk nikahkan. Ini kewajiban daripada orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak itu. Banyak hadis. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain secara ini. Pertama tadi dalam hadis mana anak kasih langsung terjemahkan. Yang pertama ngasih nama yang baik. Kedua, ayyu'allimahul adab. Ayyuhassinahu ismuhu. Ayyuhassinahul adab. Yang pertama kasih nama yang baik. Kadang namanya bagus sudah, namanya Amin, dapat dipercaya. Kalau mudi terus namanya Hamid, Mahmud, Abdullah, Abdurrahim, Ismail nanda. Nah mungkin yang kedua kita tidak mengajarkan adab, akhlak semua anak kita. Ajarkan adab, akhlak. Mana akhlak kepada Allah, adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua. Maaf sekarang ini mungkin sudah berubah. Cara salaman deh pak, salaman, musafahah, salaman. Salaman itu satu. Kenapa harus ketemu? Harus bertemu. Nambah kedekatan antara satu sama lain. Nambah kedekatan, nambah silaturahim. Kenapa mau dicium antara hidung sama ini, bibir ditarik sedikit? Biar nambah mahabbah itu anak kepada orang tua. Biar nambah penghormatan si anak sama orang tua. Sekarang jangan salaman ke sini, salaman ke sini, sini. Jangan salaman lah, palangan lah. Wajar anak-anak kadang kurang ajar sama orang tuanya. Salah wong tua dewe, tidak ngajarkan adab sama anak.
atau apa gitu, takut nunduk. Nak minta duit be, takut sekarang. Kok apa habis anak-anak. Abang awas lama-lama dikit ngaku bang, awas bang. Ya Rasulullah. Salah siapa? Salah wong tua. Tidak ngajarkan anak adab akhlak. Yang selanjutnya dalam hadis ini, ajarkan apa namanya? Aju'alim rimaya wasoibasibaya. Ajarkan mana? Ajarkan berenang. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita mau anak kita soleh dan soleha, hafiz, itu taat pada Allah, ini yang paling penting. Allah yarzuquhu illa thayyibah. Jangan kita makan Pak Bu anak kita kecuali daripada hasil yang halal. Ini kunci asas. Kata cito, seseorang ingin jadi anak soleh, hafiz, itu, oke lah dia mungkin jadi, tapi tidak berkah. Kalau kita menjuk anak kita, istri kita dengan duit dari yang tidak halal, dari haram, dari nipu, dari maling, dari jual yang haram, dikasih ke anak, tidak akan manfaat. Makanya ini yang penting. Allah yarzuquhu illa thayyibah. Jangan njuk makan ini anak kecuali dari hasil yang halal. Yang terakhir tadi, aidawijahu idza balagha. Nikahkan anak kita kalau dia sudah balik, karena anak itu suci, bersih, tergantung kita tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yubasirani. Kata Nabi Muhammad, setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih, tergantung orang tuanya. Nah dijadikan cara Yahudi, Nasara atau tergantung anak tuanya. Makanya hati-hati, terkhusus akhir zaman. Ya, kita arahkan anak kita ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Jangan kita biarkan anak kita bergaul atau ke arah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terdoakan ini Muhammad Huzaifah menjadi anak yang soleh dan anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tuanya, berbudak untuk agama, bangsa, negara, dan dijaga ini anak dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan-kejahatan penghuni zaman. Anak-anak kita juga dijaga dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan penghuni zaman. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, keturunan kita, keluarga kita untuk selalu berjalan di jalan Allah dan Muhammad, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang dikenal oleh Nabi Muhammad, yang dicintai Nabi Muhammad, dengan harapan nanti fil akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa ikhwanana wa auladana wa kullu shay'in tayyibana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bi kanafika wa amalika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa dhihasadin wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salam وأهدنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعرض إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك وتنبرهم. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وأعانهم عليه وفقنا الخير عليه. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من الشر مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran ila al-karam al-habib Ahmad Fikri Husaini bin Helmi Akaf. Bapak Ibu para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan baiknya doa tadi
Tashmiyah Ananda Muhammad Huzaifah, putra dari pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Mika Ardilah di rumah komandan kami Bapak Haji Muhammad Lubis. Marilah kita sama-sama kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu undangan yang mulia Allah Taala, tuan rumah telah menyiapkan beberapa siang. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Willy tadi, jangan pulang terlebih dahulu sebelum menghabiskan santap siang yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Sama-sama kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon kesediaannya untuk mengawali pada Al-Karim Al-Habib Ahmad Fikri Husaini